Haleluya, haleluya, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memasuki ibadah kita pada kesempatan hari ini. Namun sebelum ibadah dimulai, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu saat teduh. Saat teduh sejenak dimulai. Saat teduh selesai, bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan memberikan penghormatan tertinggi bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Katakan, how great is our God, the splendor of a king. Naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Let's say how great is our God. Dia Tuhan yang besar, yang layak disembah. Menaikkan pujian ini katakan, how great is our God. The splendor of a king. The splendor of a king. Clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped in slept in light, and darkness tries to hide.
Bapak Ibu dipersilakan duduk. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi. Kami boleh beribadah kepadamu. Biar kiranya kasih cintamu yang terus menopang menolong kami di sepanjang ibadah kami ini ya Bapa. Dan sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah ini, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami, memohon, meminta kepadamu untuk Tuhan mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang sengaja maupun tidak sengaja di dalam kehidupan kami. Dosa terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka dengan lidah, bibir, mulut kami, tindakan, perbuatan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa, supaya kami layak di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami adalah manusia ciptaan, terbatas, berdosa. Kami bobrok, najis, pemberontak di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menyucikan, menguruskan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan terus memberikan puji-pujian bagi Tuhan kita. Kita akan naikkan pujian, berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil, menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, menyentak yang terlelap.
Kirimlah berita Injil penyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil penyentak yang terlelap. Menyentak yang terlelap. Menyentak yang terlelap. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 31, ayat 7 sampai dengan 9, dan ayat 22 sampai dengan 23. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang mengambil tema Mukjizat Tuhan Yesus. Pastor Bobby Putrawan akan memimpin dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita sambut dengan pujian mengenalmu, bila aku buka mataku dan lihat wajahmu. Buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum telah kulihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Nah, ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum telah kulihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. Aku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari
dalam. Kami ingin mengenal-Mu Tuhan. Haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 1 ayat 40 sampai dengan 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon pertolongannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah pada saat ini kita dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun itu belum sempurna, tapi kiranya Tuhan izinkan juga untuk kami mendengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menaungi setiap kami, menerangi kami dalam menangkap setiap firman Tuhan kepada kami semua. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membahas di dalam Markus pasal 1 ayat 40 sampai dengan 45. Markus pasal 1 ayat 40 sampai dengan 45, yang dimana ini berbicara tentang mukjizat Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam perikop Markus pasal 1 ayat 40 sampai dengan 45 ini kisah ini terjadi setelah Tuhan menyembuhkan ibu mertua Petrus dan dia mengajar di beberapa kota di Israel. Maka di dalam
perjalanannya mengajar di kota-kota inilah ada suatu tempat yang di mana di situ ada seorang sakit kusta yang dia datang dan berlutut kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mengetahui bahwa orang kusta adalah orang yang disingkirkan. Dia dianggap orang yang tidak tahir. Dia tidak dapat datang ke bait Tuhan untuk datang beribadah kepadanya. Dia tidak bisa hidup di dalam persekutuan karena dia diasingkan, dia disingkirkan. Dan pada saat itu anggapannya adalah orang sakit kusta, maka sakitnya itu bisa menular. Maka itu menjadi tambahan bagaimana orang sakit kusta itu dialienasikan, disingkirkan, diasingkan. Maka dengan demikian kita dapat merasakan orang yang diasingkan itu orang yang tidak enak. Dia tidak bisa berbuat seperti manusia pada umumnya. Dia sudah terkungkung dalam suatu tempat yang tidak bisa kemana-mana. Seperti seseorang yang dipenjara, Bapak Ibu. Orang di penjara dia hanya tinggal di dalam satu gedung tersebut. Dia tidak bisa berjalan ke kota-kota lain, dia tidak bisa makan sesuka hatinya. Dia tidak bisa melakukan aktivitas seperti yang dia inginkan. Maka demikianlah orang yang menderita sakit kusta ini. Belum lagi dia merasakan penderitaan yang ada di dalam kesakitannya. Dia merasakan sakit kusta tentunya tidak enak. Tidur juga tidak nyaman. Maka betapa menyedihkannya, betapa menderitanya orang yang menderita sakit kusta dan diasingkan. Disingkirkan di dalam suatu komunitas. Maka orang yang seperti ini kita dapat membayangkan dan merasakan datang kepada Tuhan Yesus dan dia mengatakan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dia berteriak, Bapak Ibu, ketika Tuhan lewat di tempat itu, kalau engkau mau, engkau bisa menyembuhkan aku. Ingat Bapak Ibu, dalam cerita ini ternyata si orang sakit kusta itu datang dan seperti sok kenal, dia tidak bertegur sapa, dia tidak memanggil, Yesus, Yesus, anak Daud, Yesus, Yesus, gitu. Dia tidak memanggilnya. Tetapi dia hanya langsung mengatakan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dia tahu posisinya. Ketika Yesus lewat tentunya banyak orang-orang yang mengikutinya. Banyak orang yang mengerubutinya dan dia tahu posisinya. Dan dia tidak mau mendekat. Dan dia tahu diri. Dia tahu diri bahwa kalau dia tidak bisa mendekat kepada orang tersebut juga tidak bisa mendekat kepadanya. Takut ketularan. Maka dia hanya mengatakan, jika engkau mau, gitu ya kata-katanya. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Mentahirkan, dengan kata lain, dia menyembuhkan sakit kustanya. Jika mentahirkan, maka dalam kesembuhan yang dia dapat, dia bisa datang ke para imam, dia bisa datang ke bait Tuhan. Untuk memperlihatkan bahwa dirinya sudah tahir. Sudah tahir maka dia tidak perlu lagi diasingkan. Tidak perlu lagi dialienasikan secara komunitas sosial. Dan dia dapat menikmati kehidupannya. Seperti orang-orang pada umumnya.
Maka Bapak Ibu, walaupun dia jauh, walaupun dia tidak bertegur sapa dengan cara yang tegur sapa ketika orang bertatapan, ketika orang bertemu untuk berbicara gitu kan, say hello, hey apa kabar, atau di dalam kisah yang lain, Yesus seorang perempuan yang mengalami pendarahan, dia memanggil, tidak seperti itu. Dia hanya mengatakan, kalaupun engkau mau. Dia tahu dirinya, kalaupun engkau mau. Dia tidak memaksa Tuhan. Maka seseorang yang seperti inilah akhirnya direspon oleh Tuhan, yang dimana Tuhan menunjukkan di kalimat berikutnya dengan apa? Dengan belas kasihan. Tuhan melihat dirinya menaruh belas kasihan kepada orang yang mengalami sakit kusta itu. Orang sakit kusta itu memiliki iman. Dia tahu menempatkan dirinya, dia tahu dirinya. Dan dia hanya tidak memaksa Tuhan juga. Kalaupun engkau mau. Tuhan mengetahui setiap kondisi kita. Dan Tuhan akan melihat kita dengan belas kasihan. Tuhan akan melihat kita dengan belas kasihan. Sering orang datang kepada Tuhan itu dengan segala kemewahannya. Datang ke gereja pun dengan segala yang mentereng dalam hidupnya. Cincinnya berkarat-karat gitu kan. Sampai karatan umpamanya. Penuh dengan batu safir atau mutiara. Wah gitu. Dia datang dengan emas yang sebesar rantai kapal. Umpamanya seperti itu Bapak Ibu. Bukankah banyak orang Kristen atau umat Tuhan datang ke gereja itu dengan segala kemewahannya? Apakah tidak boleh? Ya boleh Bapak Ibu. Tetapi yang diutamakan untuk Tuhan memandang kita bukan seperti itu. Keseriusan kita. Tahu keberadaan diri kita. Jangan menganggap lebih. Tahu diri kita yang manusia ini, yang terbatas. Kalau kita menilai diri kita dengan apa yang kita pakai, apa bedanya dengan boneka yang dipasang dengan emas, atau mohon maaf seperti anjing yang dipakai pakaian yang bagus, dikasih anting-anting, apa bedanya Bapak Ibu? Sama-sama hidup, dipakai pakaian yang bagus, bahkan anjing kadang dipakai pakaian yang mahal-mahal oleh pemiliknya. Apa bedanya kita dengan mereka jika kita berpikir seperti itu? Tuhan melihat kita ketika kita tahu menempatkan dirinya. Dan kita tahu menempatkan Tuhan pada tempatnya. Tidak memaksakan Tuhan. Tidak memaksa Tuhan. Jikalaupun engkau mau, jika engkau mau, kalaupun engkau mau. Menarik. Kalaupun engkau mau ya Tuhan. Kalaupun engkau mau. Maka inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Aku mau, jadilah engkau tahir. Dengan orang yang seperti ini, belas kasihan Tuhan diwujudkan dengan dikatakan, aku mau jadilah engkau tahir. Bukan sakit kustanya Bapak Ibu. Iya, sakit kusta itu menyebabkan orang itu menjadi tidak tahir. Tetapi berbicara esensi di dalam persoalan ini adalah masalah tahir. Karena apa? Kalau kita berbicara pada masa sekarang, orang sakit kusta tidak berbicara masalah tahir dan tidak tahir Bapak Ibu. Itu masalah penyakitnya. Tetapi tahir itu berbicara dengan berintegrasi, berhubungan dengan banyak hal di dalam kehidupan orang tersebut. Seperti yang tadi saya telah katakan.
jadilah engkau tahir. Dan itu yang terjadi. Dampaknya apa? Tahir itu akan mengakibatkan pada sakit kustanya yang hilang. Persoalan fisik. Berbicara tahir, maka dampaknya pada penyakit fisik yang hilang. Maka sakit tahir itu tidak hanya berbicara fisik, tetapi ada sukacita di dalam hidup orang tersebut. Dia seperti dibebaskan dari sesuatu kekangan. Seperti seseorang keluar dari penjara, maka ketika keluar dari penjara itu orang itu menjadi senang, menjadi bahagia. Kenapa? Dia seperti terlepas dari suatu belenggu di dalam kehidupannya. Dan disitulah Tuhan datang untuk membebaskan kita dari belenggu itu. Orang kusta yang diminta bukan karena sembuh dari sakit kustanya. Iya, itu ada hubungannya. Tetapi berbicara tahir. Karena permintaannya apa? Kalaupun engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Lebih dalam, Ibu, dari hanya kesembuhan. Maka dengan demikian apa yang ada dalam kehidupan kita? Permintaan kita bukan permintaan untuk masalah fisik, masalah materi, ya. Tetapi lebih daripada itu, Bapak Ibu, Tuhan ingin kita menempatkan diri kita pada tempatnya. Tuhan ingin kita tahu siapa diri kita. Dan kita juga bisa menempatkan Tuhan dan bersikap kepada Tuhan seperti pada posisinya. Seperti yang seharusnya. Tuhan adalah sahabat? Iya. Tuhan menghibur kita? Iya. Tetapi kalau orang Jawa bilang, jangan ojo sembrono. Jangan sembarangan. Jangan kurang ajar kepada Tuhan. Jangan kurang ajar. Baiklah kita belajar Bapak Ibu untuk menempatkan kita. Menempatkan Tuhan dengan baik. Jangan memaksakan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan, akan merespon, menaruh belas kasihannya kepada kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya akan menikmati, akan merasakan mujizat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau menegur kami, Engkau mengajar kami, di mana kami harus tahu di mana kami berada. Kami tahu tempat kami di mana. Dan kami juga bisa memandang Tuhan di mana tempat Tuhan berada. Dan biarlah kami terus menghargai Tuhan. Kami tidak memaksa Tuhan dengan setiap permintaan-permintaan dalam diri kami. Tetapi kami tahu bahwa Engkaulah yang berkuasa kepada kami. Kalaupun Engkau berkenan Tuhan, Engkau mengubah, Engkau yang mentahirkan kami. Engkau yang membenarkan kami. Engkau yang mengajar setiap kami ke dalam terang-Mu yang tak terbatas itu. Ajarlah kami selangkah demi selangkah Tuhan. Untuk kami menerima belas kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bisa merasakan mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih daripada itu Tuhan, kami rindu Tuhan memberikan kesadaran, menempatkan setiap aspek kehidupan kami dengan benar. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami.
Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan akan diberikan kepada nomor rekening yang tertera di layar atau QR Code atas nama Yayasan Moria. Kita akan iringi dengan pujian, bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Haleluya. Sebab bagi Yesus kuserahkan seluruh hidupku, hati dan perbuatanku, pun waktu miliknya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, 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 yang ku puji Dialah. Yang ku puji Dialah. Yang ku puji Dialah. Baik Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Dan kini tiba saatnya untuk kita masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Untuk cinta kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Sehingga kami diizinkan Tuhan diberikan kesempatan untuk bisa bernapas dan hidup hingga hari ini di sini. Terima kasih Bapa. Kami tidak sanggup untuk membalas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hanya dengan doa dan ucapan syukur kepadamu atas segala yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur berterima kasih kalau hari ini kami masih bisa beribadah. Itu semata-mata karena anugerah-Mu. Olehnya itu ya Bapa, kira setiap pujian sembah kami pada hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan, kabarkan, beritakan melalui anak-Mu yang Engkau kasihi, Pastor Bobby Putrawan pada hari ini. Kiranya pesan firman Tuhan yang telah diseringkan, dikabarkan, diwartakan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing yang mendengarkannya. Dan lebih daripada itu,
Mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami melakukannya, menghidupinya dengan benar, dengan baik, di dalam setiap langkah juang hidup kami di tengah-tengah dunia ini sebagai musafir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-Mu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, keluarga rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota gereja dan juga pengurus gereja yang mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi. Baik yang ada di Jabodetabek ini maupun di luar Jabodetabek. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa itulah yang terus menjamah mereka, memberkati mereka, menguatkan mereka, memberikan mereka harapan yang pasti akan Engkau. Sehingga mereka terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau menopang menolong kami. Berikan kami kesehatan, kebersamaan di dalam meresponi akan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Untuk terus menjadi pekabar-pekabar Injil yang handal dimanapun kami berada. Sehingga menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia di mana Tuhan tempatkan kami. Terutama gereja ini hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan. Untuk seluruh anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong mereka. Jamah, pulihkan, sembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu. Baik yang ada di hospital atau di rumah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan Engkau tolong mereka, lawat mereka, dan pulihkan mereka ya Bapa. Berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Yang sudah bekerja Tuhan berkati pekerjaan mereka makin melimpah lagi. Dan juga kami berdoa bagi mereka yang sementara ini membutuhkan uluran tangan-Mu oleh karena situasi, keadaan di dalam kehidupan mereka, keluarga rumah tangga mereka. Kami mohon Tuhan juga terus intervensi di dalamnya. Berdoa juga bagi mereka yang sementara ini studi, juga Tuhan berkati studi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu, seluruh pengurus, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati mereka. Biarlah kami satu hati untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Bapa, menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus mensupport, mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan secara holistik, termasuk di gereja ini ya Bapa. Segala sesuatu yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang membuatnya menjadi berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Biarlah dengan hikmat Tuhan, mereka dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan benar, dengan penuh tanggung jawab untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, masih tetap berdiri. Kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Lukas 5 ayat 13. Dalam hitungan ketiga kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera
yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk mengambil waktu saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, ditemani